Assalamualaikum Pak Ikhwan. Waalaikumsalam Bu Aslin. Gimana kabarnya Bu Aslin? Alhamdulillah baik-baik Pak. Kok saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Aslin kok kelihatan agak murung atau sedih apa banyak ada masalah Bu? Ya banyak sekali sebenarnya Pak, tapi ya gimana ya? Saya juga bingung mau cerita dari mana. Oh kalau begitu kita sharing aja nggak apa-apa ya Bu? Beneran Sharing. nggak apa-apa Pak? Hmm, ini Pak, saya kan di sekolah itu kan banyak tugas ya Pak ya. Ya. Ada tugas mengajar, ada tugas organisasi, ada juga tugas-tugas yang lain, termasuk kebetulan di rumah itu mertua sedang sakit. Jadi waktu saya itu seperti diburu-buru untuk mengerjakan perencanaan mengajar, menyelesaikan tugas organisasi, belum lagi merawat orang sakit. Saya itu sudah sangat payah, Pak. Ternyata di sekolah saya ada sebuah tugas untuk guru di kelas lain. Nah, kepala sekolah saya menimpahkan tugas tersebut kepada saya, padahal ada gurunya di kelas lain itu. Nah, saya bingung, Pak, bagaimana mengatur waktunya. Oh gitu. Kalau boleh tahu kira-kira mengapa kok eh, mereka atau teman-teman itu kok minta bantuan sama ibu padahal kan ibu kan juga punya kesibukan sendiri. Saya juga tidak tahu pasti, Pak. Waktu itu memang saya mungkin yang salah. Ketika ada rapat, putri saya yang ada di pondok itu menelpon. Karena saya rasa nelponnya ini penting, tidak bisa nelpon tiap hari kan. Iya, ya. Jadi saya mohon izin untuk keluar menerima telepon dari putri saya. Nah, ketika masuk, langsung semuanya menunjuk ke arah saya. Bu Aslin saja, Bu Aslin saja. Loh, ada apa ini Pak? Ya sudah kalau gitu Bu Aslin saja. Saya kan bingung, loh ada apa sih sebenarnya? Ya sudah semuanya setuju Bu Aslin. Jadi semuanya gitu akhirnya rapat ditutup dan masuk ke kelas masing-masing. Gitu. Terus Terus, saya itu Pak, saya tanya ada apa sebenarnya? Itu teman saya ada yang menjelaskan, itu sampean dikasih tugas membuat soal untuk kelas 2. Tuh, soal bahasa Jawa. Sedangkan saya selama mengajar 18 tahun tidak pernah mengajar kelas 2. Tidak pernah mengajar kelas 2, disuruh membuat soal kelas 2. Gitu. nah, terus untuk membuat soal, nah ibu sendiri mengajar kelas berapa ini? Saya mengajar kelas 6, kelas 4, kelas 5 biasanya. Oh, mengajar kelas. Tapi malah disuruh membuat soal kelas 2 ya. Iya, nggih. Terus kira-kira ya, ibu ada pandangan lah untuk membuat soal yang kelas 2 itu kok. Sebenarnya Mungkin seandainya saya punya banyak waktu luang, saya pasti bisa melaksanakannya, saya yakin, meskipun harus belajar dari nol. Tapi yang jadi masalah kan saya selalu diburu waktu, diburu tugas, dan di rumah saya sama sekali tidak bisa pegang laptop karena harus merawat orang sakit. Gitu, Pak. Jadi dan itu tugasnya itu harus selesai dalam 3 atau 4 hari, kena deadline. Kalau misalnya 2 minggu gitu insya Allah saya bisa. oh, oh, berarti yang menjadi masalah itu waktunya yang terbatas dia. Ya betul, waktu yang terbatas dan saya butuh waktu lebih banyak untuk menguasai dulu materinya sebelum membuat soal, kan begitu Pak. Nah,
Terus untuk ini kira-kira bisa tak Ibu untuk menyelesaikan atau membagi waktunya? Karena kan kegiatan Ibu kan juga padat, selain kegiatan sekolah kan juga ada di keluarga juga kan Bu. Ya, saya sudah berusaha Pak. Saya sudah membaca literatur kelas 2 bahasa Jawa. Tapi lagi-lagi saya butuh suasana yang tenang dan waktu yang agak lama. Kalau 4 hari saya prediksi tidak akan selesai. Daripada saya nanti di satu sekolah malu karena saya ingin menolak Pak, tapi gimana ya caranya menolak ini Pak? Kalau menolak kan itu kan sudah menjadi kesepakatan ya Bu. Kalau menolak rasanya ya gimana? Mungkin ada Bu, kira-kira mungkin bisa menyediakan sedikit waktu saja. Selanjutnya bagaimana untuk biar bisa selesai, karena kan ini tadi kan sudah diputuskan dalam musyawarah ya, berarti kan ya nggak bisa mungkin harus diselesaikan ya. Jadi menurut Bapak saya harus mengikuti ya, harus membuat itu ya Pak ya? Ya mungkin di Bu, disempatkan sedikit Bu. Hanya 4 hari Pak waktu yang bagaimana yang bisa Ibu untuk mengerjakan soal tersebut. Hanya 4 hari Pak, masalahnya itu hanya 4 hari. Saya perlukan editing soalnya sehari misalnya ya. Tapi di rumah, masalahnya ini saya di rumah tidak bisa pegang laptop karena butuh perhatian penuh yang di rumah. Jadi saya bingung bagi waktunya Pak. Sementara di sekolah saya dikejar-kejar kegiatan di samping mengajar, satu kecamatan itu saya yang handle kegiatan keorganisasiannya. Jadi saya harus standby, menerima telepon, mendata, menerima telepon, mendata. Sulit untuk memfokuskan diri mengerjakan tugas yang memang belum pernah saya lakukan. Itu Pak. Kalau misal tugasnya itu kelas 4 atau kelas 5, kelas 6 kan sudah di luar kepala materinya. Jadi ya gampang saja. Kalau belajar dari nol ya itu harus butuh penyesuaian dulu. Takutnya nanti soalnya terlalu sulit. Tidak sesuai usia anak. Ya mungkin gimana ya? Mungkin bisa diutarakan ke teman yang dekat atau ke kepala sekolah gitu Bu. Iya, baik, akan saya coba nanti menghubungi kepala sekolah dan mengutarakan masalah yang saya hadapi ya Pak ya. Semoga saja Bapak Kepala Sekolah memahami kesulitan saya sehingga bisa mendelegasikan masalah tadi kepada guru lain atau guru kelas itu sendiri. Mungkin begitu Pak ya? Ya mungkin itu solusi selanjutnya ya Bu. Ya Pak. Baik. Ya, saya mulai menerima pencerahan. Terima kasih ya Pak ya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Ya, sama-sama Bu. Semoga kedepannya kita bisa ketemu, saling ngobrol, sharing lagi ya Bu. Bisa saling memecahkan masalah ya Bu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Nanti kalau sudah terpecahkan masalahnya, saya akan menghubungi Bapak lagi. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.